Hai guys, Halo, ketemu halo. lagi nih ya sama kita di Bromiko Channel. Nah, di kesempatan kali ini kita mau sharing-sharing dan kita udah lama ya sebenarnya nggak syuting kayak gini tuh udah lama, mungkin udah Kita hampir kangen juga ya. ya mungkin udah hampir sebulan. Mm-mm. Nah, kita mau sedikit sharing kali ini, kita mau ngomongin bahwa Kenapa sih kita sedikit sempet panjang rehatnya ya? ya, Nggak syuting dan sebagainya. Itu alasannya apa sih? bukan kabarnya, memang iya. Kami berdua positif jadi Terinfeksi COVID-19. 19. Iya. Gitu ya. Jadi makanya itu kita udah lama nih nggak syuting kayak gini lagi, dan kita mau sharing aja kenapa kita bisa kena, dan ya ini sebenarnya tidak kita sangka-sangka, sungguh tidak kita sangka-sangka, memang ternyata kami diizinkan untuk Pasien COVID. survivor Iya, iya. COVID-19 gitu. Dia selama 10 harian ya. 10 harian harus istirahat. Aku selama 3 mau denger bareng-bareng perjalanan kita selama 10 hari dan juga selama 3 minggu menjadi survivor COVID-19. Nah, kita mau cerita nih, selama COVID apa aja yang terjadi di kita berdua. Buat yang pertama-tama tuh, yang pasti yang kita tahu, kita mulai ada gejala awal itu mulai tanggal 22 November 2020, itu pas hari Minggu malam. Nah, itu adalah gejala pertama yang mulai kita rasain waktu itu. Jadi kalau di aku itu rasanya menggigil, padahal suhunya di kamar tuh nggak terlalu dingin. Terus habis itu yang kedua itu mulai ada pilek sama hidung buntu. Nah, itu yang pertama-tama. Itu kalau aku sih. Kalau kamu? Kenapa buntunya? Hah? Soalnya jalannya ditutup. Mortal. Kalau saya sih kebiasaan kalau makan gorengan itu tenggorokan saya selalu sakit besoknya. Nah, itu gorengan yang dijual di pinggir-pinggir jalan itu. Nah, kok ya pas waktu itu saya habis makan gorengan. Jadi gejalanya yang saya rasakan ya hampir sama kalau saya sakit tenggorokan. Jadi sama. Jadi tenggorokan itu rasanya kok nggak enak. Oh, saya pikir habis makan gorengan, ya wajar kayak gitu toh. Tapi lama kelamaan karena akhirnya kita swab itu baru kita tahu bahwa itu adalah gejala dari COVID-19. Iya, sebenarnya kita nggak ada curiga ngarah ke sana sih, karena itu tadi Nah. karena dia biasa kalau mulai ngerasain radang tenggorokan tadi itu kayak gitu. Terus aku pikir kayak flu biasa, tapi kenapa waktu itu akhirnya kita memutuskan untuk melakukan tes PCR swab itu karena mama saya itu waktu hari Senin pagi itu tiba-tiba telepon, dan memang sebelumnya udah ngerasa nggak enak sih, memang udah ngerasa kayak badannya tuh sakit semua, terus habis itu batuk-batuk kecil, terus habis itu dari situ pagi-pagi tuh telepon bilang ke saya, "Mbak, kok mama udah mulai nggak bisa ngebau ya, mulai dari bau parfum, bau makanan, bau apapun tuh udah nggak bisa." Akhirnya singkat cerita saya minta buat ke rumah sakit di swab, ternyata hasilnya positif, dan akhirnya kita berdua memutuskan memberanikan diri karena kita habis kontak sama mama. Kontaknya tuh ya sebenarnya cuman cium tangan sih waktu itu, nggak pakai sungkem juga. Jadi terus habis itu kita memutuskan untuk keesokan harinya, hari Selasa waktu itu, berarti hari ketiga ya, Iya. itu kita swab, dan ternyata besoknya itu Keluarlah hasilnya. ya, dan dapat email dari rumah sakit, dan ternyata tidak disangka, tidak dinyana, pokoknya nyana body. Nah, itu ternyata hasil kami berdua
positif COVID-19 dengan hasil yang ada city value itu adalah tingkat untuk penularan waktu itu. Jadi semakin rendah angka yang dihasilkan itu semakin tinggi resiko untuk dapat menularkan ke orang lain. Nah itu hasilnya juga di kita kurang baik banget. Jadi kalau normal itu di atas 36 sampai 36 itu resikonya rendah buat menularkan ke orang lain. Sedangkan waktu itu hasilku itu 15, sekian dan Jadmiko waktu itu hasilnya 16, sekian. It's like wah, bumi kayak bruk gitu aja. Aduh ya ampun, untung masih sadarkan diri. Itu udah pikiran udah nggak karu-karuan, mikirin anak, mikirin semuanya, bahkan mikirin semua karyawan yang kerja di rumah karena banyak juga yang kerja di sini, antara itu yang ngasuh anak-anak, entah itu admin yang kerja di kantor, bahkan juga beberapa ART yang ada di rumah ini langsung nek mau coba ngomongku sepaneng bro, jadi langsung pokoknya gitulah. Gimana kalau jadi kalau Bapak kalau terinfeksi tadi kan kita sudah tahu setelah tanggal berapa itu ya? 26 berarti ya? 24 lah. 25 kita tahu bahwa kita terinfeksi COVID-19. Sebenarnya ya tadi sih kayak tertimpa satu yang luar biasa berat buat kami. Beratnya bukan karena kami tidak merasakan untuk kami pasti sembuh gitu. Tapi yang kami khawatirkan adalah anak-anak kami yang harus setiap malam itu tidur sama kami gitu. Jadi karena nggak ada yang jaga, otomatis kita ini yang setiap malam menemani mereka gitu loh. Nah itu yang membuat kekhawatiran kami semakin lebih besar lagi gitu loh ya. Jadi saat ketika kita tahu bahwa kita terinfeksi, jadi Vika ini sudah nyiapin yang untuk irigasi hidung, lampu UV, ya, buat terus ya oximetri dan sebagainya, karena itu yang bisa memantau kita, karena kita karantina mandiri gitu loh. Jadi kita lakukan semampu kita untuk bisa memantau kondisi kita waktu terkena kesehatan. COVID. Total gitu. Semuanya itu kita karena kena COVID, kalau Jadmiko lebih cepat waktu ya, itu 10 hari lah ya. 10 hari Sudah dinyatakan negatif. Ya. Dengan 3 kali swab. 3 swab. kali. Ya. Swab namanya. Nah, kalau aku 3 minggu totalnya. 3 minggu dengan 4 kali. 4 kali swab. Hari kelima itu barulah tahu benar-benar apa yang dirasakan penderita COVID itu selalu ada gejala ini, yaitu indera penciuman kita berkurang, sangat-sangat berkurang gitu loh. Jadi kita nggak bisa bau apapun itu, sampai kita yang biasanya gantiin pampersnya anak-anak yang lagi pup juga, kita coba bau pun nggak bau sama sekali. Betul. Pupnya nggak bau sama sekali di depan hidung, nggak bau gitu. Benar. Dan itu benar. Bertahan sampai 3-4 hari kalau saya. Setelah itu kembali lagi sedikit-sedikit indera penciuman saya. Ya. Kembali lagi bau-bau pup tadi lewat. Benar. Jadi selama masa karantina itu kita banyak waktu juga untuk berkreasi, bisa melakukan sesuatu yang biasanya nggak kita lakukan. Contoh misal saya ini pelayan musik di gereja, tapi nggak pernah latihan gitar kalau di rumah. Jadi waktu saya karantina banyak waktu saya untuk berlatih gitar. Dan masa karantina juga yang kami rasakan itu banyak sekali sesuatu yang membuat kita sadar dan pentingnya kesehatan, protokol kesehatan di
masa-masa seperti ini gitu loh. Benar-benar harus jaga jarak itu loh ya. Oke. Jadi ya kita benar-benar care dengan protokol kesehatan kita. Terus kalau gejalamu tadi apa sih? Belum kamu sebutin. Kalau gejalaku itu tadi yang pertama-tama udah yang disebut tadi pilek, terus habis itu meriang, terus lama-kelamaan di H+5 itu yang mulai aku rasain adalah itu tadi anosmia, kehilangan indera penciuman. Dari situ nggak lama kehilangan indera perasa juga. Jadi yang kurasain adalah bener-bener makan itu nggak ada rasanya sama sekali. Bahkan mau makanan yang biasanya kita makan, enak-enak apa segala macam itu nggak ada rasanya sama sekali. Jadi tapi waktu itu aku memutuskan bahwa aku tidak mau menyerah sama COVID-19. Jadi meskipun indera perasa hilang dan indera penciuman hilang, makan tetap josh, makan aja semuanya dimakan, apapun tuh mau buah mau apa pokoknya semuanya itu dimakan biar imun kita cepet balik. Dan ada waktu itu rasanya karena udah nggak bisa ngerasain apa-apa jadi akhirnya itu mual dan udah mau gitu aja. Tapi udah pokoknya dilewatin aja terus aman pokoknya mah, terus lanjut. Habis itu ngerasain juga diare. Dan yang paling ini jarang banget. Ini menurutku jarang banget karena aku juga dokter jadi sharing juga sama teman-temanku yang praktek di rumah sakit. Ini jarang banget terjadi di pasien COVID-19 di Indonesia. Kenapa saya bilang di Indonesia? Karena habis itu aku cari di jurnal-jurnal luar negeri. Jadi itu gejala di aku keluar adalah konjungtivitis. Konjungtivitis adalah di mana mata, gampang ini belekan lah. Nah itu jadi keluar kotoran di mata. Itu sebenarnya aku nggak sadar, tapi Jatmiko bilang kayak kok di mata kok mulai keluar ini ya kotorannya ya, kayak gitu. Aku juga kok iya ya. Dan ternyata memang ada penelitian itu hampir 80% di luar negeri ya. Di Amerika itu pasien COVID-19 akan mengeluarkan gejala konjungtivitis dan ternyata di aku juga keluar kayak gitu. Dan ini juga ternyata manifestnya atau keluarnya di setiap orang itu beda-beda dan banyak yang baru-baru yang konjungtivitis lah, terus habis itu cuman mual sama diare, ternyata habis itu di swab positif. Jadi please hati-hati buat kalian semua juga yang di luar yang mulai ngerasain tuh badannya nggak enak atau gejala-gejala apa. Kalau misalkan kalian better memang punya berkat lebih, rezeki lebih, kalau memang udah kerasa nggak enak, mendingan di swab aja gitu. Terus habis itu yang kurasain selama karantina itu benar katanya Jatmiko tadi, kita bisa lebih banyak waktu buat ketemu sama Tuhan. Nah di COVID-19 ini kita bukannya menyesali ya, tapi kita justru bersyukur kita diizinkan buat ngerasain COVID-19 karena kita bisa jadi lebih dekat lagi sama Tuhan. Kayak gitu. Kita lagi sempat juga sih dia nyiptain lagu, nggak tahu tuh jadi apa nggak ngerti, nanti deh coba ya. Luar nanti biasa. Coba. Sungguh. Saya dengerin ya, mau nyiptain lagu. Oke. Lalu kalau dalam masa karantina ini yang membuat kita sedih juga adalah kita menjaga jarak dengan buah hati kita. Bagaimana kita ketika hari biasanya sebelum kita terinfeksi kita bisa peluk mereka, cium mereka tanpa terhalang masker dan jarak. Saat itu ya istri saya ini yang seringkali menangis melihat mereka di bawah main, kita nggak bisa nemenin waktu pagi sampai sore ya. Lalu kalau tidur lihat mereka, rasanya ini pengen cium, pengen peluk, tapi nggak bisa juga, hanya bisa menemani aja dan kembali lagi terhalang masker gitu loh. Itu yang membuat kita sangat-sangat mensyukuri kesehatan itu sungguh luar biasa, anugerah dari Tuhan. Ya.
kita juga aku selama 3 minggu, ya selama 10 hari kita hidup di lantai 2. Jadi kita meminimalisir banget kontak sama orang-orang rumah. Iya. Dan juga waktu itu ada admin juga yang kerja di rumah itu juga sempat work from home. Jadi benar-benar kita jaga gitu loh. Udah mendingan pokoknya apapun yang berhubungan sama kita berdua taruh di depan kamar atau bahkan udah taruh di tangga aja. Kita sendiri yang bersihin kamar kita. Terus habis itu ganti spray itu hampir 2 hari atau maksimal 3 hari sekali itu kita ganti spray setiap anak-anak selesai sebelum anak-anak kan biasanya bangun tidur terus habis itu turun makan balik lagi naik buat mandi. Nah itu sebelum mereka mandi itu kita steril dulu ruangan, terus habis itu baru mereka naik. Terus habis itu kamar mandi setiap habis kami pakai buat mandi itu kami semprot, kami siram sama desinfektan buat bener-bener buat jaga mereka. Terus habis itu selama mungkin yang aku masih bisa kuat waktu itu, yang masih aku bisa kuat itu saat sakit berdua. Jadi masih oke lah waktu itu. Tapi giliran dia udah sembuh, udah benar-benar nyatakan sembuh, aku seneng tapi aku juga sedih gitu loh. Berarti aku harus fight sendiri nih sampai kapan masih juga belum tahu. Bahkan waktu itu yang puncak banget itu waktu swab ke-3 ya aku. 3. Swab ke-3 itu pas 2 minggu. Pas 2 minggu itu ternyata hasilku masih positif dan itu Progresnya sedikit sedikit banget. Itu waduh udah ngalahin yang pertama kali kena deh, langsung udah makin, mungkin waktu itu aku ngedrop banget ya. Aku nangis itu biasa. Ini aku nuangis pakai W ya. Nuangis jadi nangis sekenceng-kencengnya sampai Jatmiko cuma bisa bilang sabar. Dia cuma bisa bilang kayak gitu. Aku udah di titik aku capek pakai masker terus 24 jam. Capek banget sampai kadang-kadang malam tidur tuh kebangun karena engap. Tidur pakai masker, aduh rasanya engap banget. Terus habis itu aku kapan bisa peluk anakku lagi dengan posisi yang istilahnya bebas. Terus habis itu kapan bisa cium mereka? Kamu udah bisa, aku belum bisa. Kapan gitu loh. Di sisi manusianya itu udah yang hancur banget, pokoknya hancur banget, gak karu-karu, udah aku nggak bisa apa-apa lagi. Dan ya di situ memang waduh luar biasa. Ini memang saya dites habis-habisan ini sama Tuhan waktu itu. Jadi kuncinya cuma satu. Waktu itu saya cuma dikasih kesempatan sama Tuhan, koreksi dirimu sendiri. Tuhan cuma bilang kayak gitu ke aku. Ternyata ya Tuhan banyak ngomong sama aku bahwa memang secara tidak disadari, mungkin waktu itu secara tidak disadari bahwa aku telah menduakan Tuhan. Karena mungkin di situ aku lebih mementingkan anakku daripada Tuhanku. Di situ udah aduh hancur banget lah pokoknya. Akhirnya cuman bisa di situ ngaku Tuhan ampun sungguhan ampun, karena aku tidak merasa bahwa aku telah memberhalakan anakku. Aku telah menduakan Engkau, aku bilang gitu. Akhirnya kuncinya di situ cuma satu, I surrender to Him. Aku cuma bisa berserah sama Tuhan waktu itu. Luar biasa lah pokoknya. Tapi di situ justru aku jadi lebih kuat. Aku jadi lebih apapun yang terjadi sama aku ke depan, nggak apa-apa wes, nggak masalah, tapi jangan pernah tinggalkan aku. Sampai akhirnya di pas swab yang terakhir, swab keempat, di situ badanku sudah enak banget. Tapi di situ pikiranku cuma bilang gini, gimana kalau hasilnya tetap positif? Aku dikasih pertanyaan kayak gitu, ada pikiran di kepalaku ngomongnya kayak gitu. Aku cuma jawab, nggak apa-apa. Kalau hasilnya positif, aku masih bisa kuat kok, karena ada Tuhan yang menguatkan aku. Cuman kayak gitu.
Dan ternyata memang itu tadi, kalau aku tidak hanya mengandalkan diriku sendiri, tapi aku punya Tuhan yang di belakangku. Aduh, semuanya bakal dilewatin. Ternyata hasil besok dari swab itu aku dinyatakan sudah sembuh dan bahwa swabnya sudah negatif. Terus yang paling struggling banget ya. Kalau di aku sih itu sampai aduh, luar biasa lah pokoknya. Jadi ketika kita mengalami karantina mandiri atau terinfeksi COVID-19 ini, kita mau share juga apa saja yang kita lakukan atau kiat-kiat apa saja yang kita lakukan untuk fight to COVID-19 ya. Jadi ini sebagian yang saya sebutkan. Yang pertama adalah kita mengamankan dulu si kembar dengan cara Aku pikir mengamankan asis tadi ya, enggak. Kita beli lampu UV untuk sebelum mereka masuk kamar kita sterilkan dengan lampu UV. Terus itu kalau kamar kita dengan ukuran segitu kita biarkan selama 30 menit ya. Lampu UV-nya. Lalu ketika dan tidak boleh ada makhluk hidup ya di dalamnya saat menyalakan lampu UV tersebut. Lalu ketika mereka mau mandi, kamar mandinya kita steril juga dengan desinfektan. Ya, kita ada. Itu juga kalau dari diri kita, mulai dari irigasi hidung, karena virus ini letaknya ada di belakang hidung ya. Sama di tenggorokan. Jadi di saluran itu kita lakukan irigasi hidung selama 3 kali sehari. Ya. Itu kita lakukan supaya semakin berkurang lah. Ya, virusnya itu setidaknya berkurang lah, lebih cepat karena irigasi hidung itu tadi. Kita ganti spray tempat tidur kita 3 kali 3 hari sekali, bener ya? Ya. 3 hari sekali. Terus minum apa aja? Minum vitamin C, minum vitamin D, Wedang uwuh. Nah itu, terus habis itu jamu-jamuan dari Pon-Pon itu juga sehari waktu itu sampai 2 kali. Terus habis itu kita pakai ada beberapa essential oil itu yang lagi kekinian. Terus habis itu udah sih, kalau yang karena mungkin gejalanya nggak terlalu berat banget, jadi itu udah cukup waktu itu buat kita menghadapi si COVID-19 ini tadi. Tadi saya bilang juga kita beli oximetri ya. Nah itu karena oximetri itu apa? Itu dia, jelaskan. Kan nggak ngerti kan ya netizen ya. Jadi oximetri itu jadi kita alat untuk ngetes, mendeteksi. Ya, untuk mendeteksi seberapa kadar oksigen yang ada di dalam darah kita. Jadi saat itu kalau hasilnya dia udah di bawah 95 aja, itu harus segera dilarikan ke rumah sakit. Nah, alat itu tuh untuk mengetahui oksigen itu tadi di kita berapa. Jadi kita ngerti, ternyata kita masih cukup nih, segini nih, dan hasilnya kita kebanyakan 98, 97. Kita juga cukup konsultasi sama, kita nggak cul-culan gitu aja, cul-culan. Jadi kita juga konsultasi sama teman-temanku yang dokter gitu. Jadi gimana ini, enaknya apa aja, terus habis itu apa yang harus dilakukan, apa segala macam. Itu aku juga konsultasi sama teman-teman juga gitu. Nah, untuk meningkatkan imun yang tinggi atau kekebalan tubuh juga kesehatan yang luar biasa, yang paling gampang adalah makan yang banyak. Makan semua apa yang kalian mau, meskipun ya mungkin di saat-saat yang anosmia atau tidak bisa mencium dan merasa itu melanda kalian, udah tetap makan aja. Terus habis itu stay happy, stay positif ya, meskipun tidak diingkari bahwa pasti akan ada saat-saat dimana kalian ngedrop ya kan, kaget, aku kena COVID-19, oh my god kok bisa. Nah kayak gitu sih, itu bakal sempet ada juga sisi-sisi negatifnya.
Terus habis itu yang paling penting adalah andalkan Tuhan kalian. Itu nomor 1. Iya, Ya. betul. Jangan lupa. Jadi memang setiap orang progresnya juga masing-masing. Ya. Juga apa namanya, gejala-gejalanya juga masing-masing. Memang ada satu poin kayak tadi apa ya, hidung yang nggak bau itu namanya apa, Anosmia. anosmia, itu hampir rata-rata itu pasti kena di penderita COVID-19 ini toh. Ya, kebanyakan. Dan juga tingkat penyembuhan orang-orang itu berbeda-beda. Saya 10 hari, juga 3 minggu, dan memang progresnya juga masing-masing. Memang kelihatannya kalau saya dari habis anosmia itu tadi sembuh 3 hari setelahnya ya kalau nggak salah ya, Cepet kok. dari swab kedua 3 hari setelahnya saya swab lagi sudah negatif. Tapi yang kita mau syukuri di balik ini semua, kita juga bersyukur banget ya sama Tuhan ya. Memang Tuhan tuh luar biasa terlebih lagi di keluarga kecil kami berdua. Di balik ada berita yang menghebohkan, yang bikin yang luar biasa ini, ternyata duduk silakan. Ada 2 tangisan ternyata waktu itu. Karena Jadi saya yang nangis ya. Jadi ada 2 tangisan waktu itu, tangisan kesedihan, duka cita karena terkena COVID, dan juga hasil swab saya juga masih positif waktu itu. 2 tes positif. Iya, dan ada 2 tes positif waktu itu di hari yang sama. Jadi paginya di hari waktu itu wedding anniversary kami juga waktu itu tanggal 9 Desember tuh saya pagi tes lagi, keluarnya tes ini juga positif. 2 garis, bro. Ini semua akibat perbuatan dia. Istri saya lagi hamil. Yeay! Sekarang Junan usianya nama punya adik. Ya, di balik proses yang luar biasa terdapat juga berkat yang luar biasa dari Tuhan. Glory to God. Hola, hari ini kita bersyukur sekali kalau kita bisa di swab kembali. Ya, hari ini kita mau swab yang kedua. Doain hasilnya udah negatif ya, guys. Ya, semangat. God is good all the time. Ya, betul. Berangkat. Hari ini juga penciuman kita sudah mulai sangat baik, jadi bisa menghirup wangi-wangian, dan itu tandanya sih kalau nggak salah sudah ya 90% lah sudah hilang kalau nggak salah ya. Tapi coba nanti kita lihat hasil swabnya, semoga negatif supaya bisa kembali beraktivitas dengan normal. Dan bisa, yang kangen adalah bisa mencium si kembar. Oke, semoga bisa menjadi pelajaran buat kita semua di masa pandemi ini. Iya. Ini nanti dibagikan ke pesertanya. Iya, terima kasih. Ini dipakai sebelum masuk. Iya. Siap.
sudah lebih. Oh ingat dong. Namanya ini. Udah swab, cuman tadi swabnya nggak boleh direkam biar aman. Sekarang dibuang baju apa ini, hazmat. Karantina hari keempat dan waktunya minum obat habis sarapan. Semangat. And eyes, mana and eyes? And eyes, and ears, and mouth, and nose. Head. Nah, untuk mengurangi banyaknya virus yang ada di kamar, kita steril dengan lampu UV. Jadi lampu UV ini gunanya untuk sedikit mengurangi atau mematikan virus-virus yang ada di kamar supaya si kecil tidak kena. Mana ya remote-nya? Oh, ini remote-nya. Kita setting di angka 30 menit. Begini. Nah, udah tinggal nunggu aja lampunya nyala. Oke, semoga bermanfaat buat semuanya. Jadi hari ini tanggal 6 Desember 2020, setelah saya swab 3 kali, ketiga kalinya saya sudah dinyatakan negatif, bebas dari corona. Nanti akan kita tampilin hasil swabnya di video kita. Tapi saya tetap harus menjaga protokol kesehatan. Semangat untuk istri saya. Nanti hari Selasa dia akan swab dan semoga hasilnya negatif, sudah terbebas. Amin. Loh, ini siapa ini? Itu katanya. Semangat untuk pejuang COVID. Semangat terus. Kita pasti sembuh. Pasti sembuh. Hai guys. Sekarang ini mau swab lagi. Udah yang keempat kali ini dan ini udah hari ke 21 berarti. Wah, gak kerasa udah 3 minggu bareng-bareng kamu COVID. Nanti mau swab lagi. Aku juga minta doanya buat moga-moga hasilnya udah negatif ya. Oke, lagi di salah satu rumah sakit di Surabaya Barat yang ikutan swab juga banyak. Aku liatin ya. Nah ini yang pakai baju hijau ini udah negatif. Oke, ikuti terus ya guys. Jangan lupa doain aku. See you guys. Hello. Hari ini hasil labnya udah keluar dan puji Tuhan hasilnya udah negatif swabnya. Haleluya. Thank you buat semua teman-teman yang udah doain. Hari ini ditemenin sama anak perempuan waktu buka hasil labnya. Yeay, tepuk-tepuk dulu deh. Hore, udah sembuh. Hore, clap 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 clap. Thank you guys. Jesus bless. Tetap jaga kesehatan kalian. Protokol kesehatan jangan disepelein.
gunain hand sanitizer dan cuci tangan sesering mungkin pakai sabun ya guys. Cukup aku suami aja yang kena, aku berdoa semua buat kalian nggak akan pernah dihampiri sama virus COVID. Thank you, see you guys, bye bye, bye bye dek, bye bye, bye bye. So itu semua yang kita mau bagikan tentang COVID-19. Kita laluin Kita juga. laluin susah, sedih, dan juga ada senangnya. Perjuangan melawan COVID-19. Jadi Iya. misalkan kalian ada yang kena COVID juga, jangan bersedih hati, kuncinya tetap happy, tetap positif. Kami berdoa juga buat kalian selalu dikasih kesehatan. Amin. Amin. Selalu. Amin. Kalau misalkan ada yang kena juga, segera dikasih kesembuhan. Amin. Jangan berkecil hati. Sekali lagi COVID bukan aib, Amin. tapi kita mau support juga, saling Ya, support benar. buat yang lain. Yuk kita Saling support. sembuh bareng dari COVID-19. Jangan lupa protokol kesehatan selalu diterapkan Ya. dimanapun kalian berada. Kalau memang tidak lagi nggak fit, lebih baik di rumah aja. Ya, Dan karena di rumah aja tetap nongkrongin Bro Miko Channel. jangan lupa buat subscribe Comment and like dan tekan loncengnya. biar bunyi ting tong. Oke, see you. See you.